Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita bertemu kembali dalam tayangan video lewat khotbah ibadah Pelkat. Kita percaya ini adalah sarana yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara untuk mengalami berkat dari Tuhan lewat pemberitaan firman ini, dengan percaya bahwa firman ini akan sungguh-sungguh memberkati kita, sehingga kita dibawa ke dalam kesadaran bagaimana kita memperlakukan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita mengakui bahwa manusia di dalam menjalani kehidupannya diperhadapkan dengan dua hal, yaitu hak dan kewajiban. Kalau ditanyakan kepada kita, manakah yang kita pilih dari keduanya, atau adakah kita memilih kedua-duanya? Tentu saya berani katakan, mudah-mudahan saya tidak salah. Kita hanya mau pilih satu saja. Kita hanya memilih hak, tapi kita menolak kewajiban. Sadar atau tidak saudaraku, kerap kali itu yang terjadi pada kita. Mari kita bertanya, mengapa kita meminta hak tapi kita tidak menyatakan kewajiban kita? Saya pikir ini baik untuk kita renungkan saudaraku, supaya kita tidak terjebak dalam kebiasaan buruk kita yang hanya meminta hak tapi tidak memberikan kewajiban. Karena tentunya konsekuensi dari hidup adalah melakukan kewajiban dulu, baru mendapatkan haknya. Ini yang harus kita tahu, supaya di dalam kita membangun kehidupan ini, atau di dalam kita merefleksikan kehidupan ini, kita tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Firman Tuhan sudah katakan, hendaklah orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Artinya kalau dia bekerja, dia mendapatkan haknya, yaitu makan. Ini ketetapan Allah Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa kita tolak. Ketika kita bawa konteks ini ke dalam rumah tangga atau keluarga kita, tentu akan jelas di sana apa kewajiban suami terhadap istri dan apa kewajiban istri terhadap suami, supaya suami mendapatkan haknya dari istri dan istri mendapatkan haknya dari suami. Atau sebaliknya, orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Ini baik untuk kita ketahui. Dan petunjuk-petunjuk yang menjadi kewajiban kita untuk mendapatkan hak kita, semua ada di dalam firman Allah. Bacalah firman, supaya kita mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita untuk mendapatkan hak kita. Dan tentu konteks ini juga berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Sudah saya katakan dalam khotbah di ibadah rumah tangga hari Rabu kemarin, bahwa manusia harus memiliki kekuatan spiritual di dalam membangun hubungan dengan Allah, supaya manusia tahu apa kewajibannya terhadap Allah, dan Allah akan memberikan haknya sebagai bentuk berkat yang manusia dapatkan karena sudah melakukan kewajiban-kewajibannya, seperti rajin berdoa, rajin beribadah, selalu berbuat baik, tidak sombong, tidak angkuh, tidak suka menfitnah, tidak merasa lebih hebat dari orang lain, dan seterusnya dan seterusnya.
Kita harus tahu itu Bapak Ibu Saudaraku. Tujuannya apa? Supaya kita tidak hanya berbicara tentang diri kita, kepentingan kita, keinginan kita. Dan dampaknya kita terhindar dari sifat egois, sinis, serakah, dan seterusnya. Ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Dan ketika kita melihat bacaan Alkitab kita dari kitab Yunus pasal yang keempat yang Bapak Ibu sudah baca di rumah tadi, di situ jelas apa yang dilakukan Allah kepada Yunus berdasarkan kehendak Allah, tetapi tidak harus dibantah oleh Yunus. Hanya karena apa yang Tuhan berikan tidak berdasarkan keinginan Yunus, tetapi yang Allah mau Yunus lakukan dulu sesuatu untuk Tuhan, maka apa yang Tuhan berikan akan selalu menjadi sama seperti yang dibutuhkan oleh Yunus. Disinilah kita melihat bagaimana Allah menegur Yunus. Dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-10 kita lihat begini. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ini kalimat sindiran untuk Yunus yang hanya meminta haknya dari Tuhan, dilindungi, dinyamankan hidupnya, mengalami ketenangan ketika dia berada di bawah pohon jarak, tempatnya mana dia berteduh, terhindar dari terik matahari yang panas dan seterusnya, tanpa dia melakukan action, tanpa dia melakukan perintah Allah untuk pergi menyelamatkan orang-orang di Niniwe. Kita tahu Yunus adalah sosok yang membangkang, lari dari hadapan Allah hanya karena merasa dia tidak punya kewajiban untuk membebaskan Niniwe dari berbagai perbuatan dosa. Dia bangun semua itu menurut ukuran dan keinginannya, tanpa melihat peran Allah yang memerintahkan. Ini kerap kali yang terjadi kepada saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Kita begitu pintar sekali menginterpretasikan Allah menurut ukuran kita. Kita pikir kita punya kebebasan untuk itu. Tidak, saudaraku. Kenapa? Karena Allah itu sang pencipta. Kita ini hanyalah ciptaan, tidak akan pernah berubah. Jadi jangan diputar balik. Saya mau akhiri satu khotbah ini dengan cerita tentang seorang pengembara yang berjalan jauh ke sana kemari. Lalu tentu dia merasakan keletihan. Di satu ketika dia mengambil kesepakatan dengan dirinya untuk beristirahat sejenak. Lalu dia melihat satu pohon besar yang sangat rindang. Ya, kita bisa bilang mungkin pohon jarak seperti yang di bacaan kita tadi. Ya. Lalu kemudian dia sandarkan badannya yang letih ke batang pohon yang besar dan daunnya sangat rindang.
Seketika dia sandarkan badannya yang letih, dia menengadah ke atas lalu dia melihat pohon yang besar ini memiliki buah yang kecil-kecil. Mungkin kita bisa bilang mangga atau sejenisnya. Bersama dengan itu dia menengadahkan pandangannya ke bawah dan dia melihat ada pohon yang merambat tetapi memiliki buah yang sangat besar. Mungkin kita bisa bilang itu labu atau semangka dan seterusnya. Seketika dia berpikir bahwa Tuhan ini tidak adil. Masakan pohon yang begini besar, buahnya kecil. Pohon yang merambat, buahnya besar. Mungkin saja, mungkin saja, kenapa pohon yang merambat ini tidak bisa bertumbuh ke atas? Karena pohonnya, buahnya terlalu berat. Saudaraku, sebelum jauh dia menginterpretasikan Allah menurut ukurannya atau penilaiannya, tiba-tiba jatuh sebuah mangga, katakan begitu, dari atas dan tepat mengenai kepalanya. Seketika kepala itu, mangga itu menyentuh kepalanya, dia berkata, oh tidak, Tuhan itu adil. Kenapa saudaraku dia berkata begitu? Dia bisa membayangkan kalau kemudian buah labu yang di atas dan jatuh mengenai kepalanya, apa yang terjadi. Sedangkan mangga saja dia sudah merasakan kesakitan, bagaimana kalau labu? Inilah kita saudaraku, terlalu pintar kita mengkondisikan Allah menurut ukuran kita. Satu hal yang kita tidak pernah tahu, bahwa Allah tidak pernah merancangkan kejahatan kepada kita, tapi memberikan damai sejahtera. Mari saudaraku, kita ikut alur Tuhan, ketetapan Tuhan, tidak ada yang salah. Karena ketaatan kepada Allah membuahkan keselamatan. Dan itulah surga bagi kita. Selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah ini, itulah surga bagi kita. Jangan kita menginterpretasikan Allah sebagai sosok yang jahat karena adanya wabah virus corona. Jangan. Tapi mari kita koreksi diri kita, kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Allah, supaya kita tahu bagaimana Allah membebaskan kita dari wabah yang mematikan dan menakutkan ini. Cari Tuhan, kembali ke jalan Tuhan, ikuti aturan Tuhan, percaya. Hak kita untuk diberkati oleh Allah, kita akan dapatkan. Bukan cuma hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.